Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Wansya Saputra BT dari kelas PTE 02 2017. Di sini saya akan membawakan materi sistem pentanahan elektroda, yang dimana ini adalah sebagai tugas pengganti final saya di mata kuliah sistem pentanahan elektroda. Baik, langsung saja ke materi, yakni elektroda pentanahan. Konstruksi elektroda ada bergantung pada kuali lokal yang berlaku. Bagaimanapun tujuannya adalah umum. Ini adalah untuk membangun jalur resistansi rendah dan sebaiknya impedansi rendah ke massa tanah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan konduktor yang secara eksklusif dimaksudkan untuk fungsi ini, atau dengan struktur atau konduktor yang digunakan untuk fungsi lain, tetapi pada dasarnya berhubungan dengan tanah. Namun, saat menggunakan kategori terakhir, harus dipastikan bahwa sambungan arda tidak hilang secara tidak sengaja selama pekerjaan perbaikan atau karena alasan lain. Ketahanan tanah. Meskipun tanah itu sendiri adalah benda yang sangat besar, dapat bertindak sebagai penyerap tak terbatas untuk arus yang mengalir ke dalamnya dan dapat dianggap memiliki resistansi yang sangat rendah terhadap aliran arus. Resistansi lapisan tanah yang berbatasan langsung dengan elektroda bisa jadi cukup besar. Tanah memiliki ketahanan yang pasti ditentukan oleh resistivitasnya yang bervariasi tergantung pada jenis tanah, keberadaan kelembaban dan garam konduktif di dalam tanah dan suhu tanah. Resistivitas tanah dapat didefinisikan sebagai resistansi kubus tanah berukuran 1 meter yang diukur antara dua permukaan yang berlawanan. Satuan yang biasanya diekspresikan adalah ohm meter. Ketahanan sampel tanah yang ditunjukkan pada gambar 6.1 dapat diperoleh dengan rumus R sama dengan PL per A, di mana R adalah hambatan antara permukaan P dan Q, A adalah area PR wajah P dan Q, L adalah panjang sampel tanah dalam meter, dan P resistivitas tanah ohm meter. Jenis-jenis elektroda pentanahan. Elektroda batang atau ROD. Elektroda batang adalah elektroda dari pipa atau besi profil yang dipasangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang pertama kali digunakan sekaligus menjadi landasan teori-teori baru dari elektroda jenis lain. Secara teknis, elektroda batang ini mudah pemasangannya, yaitu dengan menancapkannya ke dalam tanah. Kelebihan elektroda jenis batang ROD adalah tidak memerlukan jenis lahan yang luas. Elektroda ini sering digunakan pada gardu-gardu induk. Elektroda plat. Elektroda plat adalah elektroda dari bahan pelat logam utuh atau berlubang, atau dari kawat kasah. Elektroda ini digunakan bila diinginkan tahanan pentanahan yang kecil dan sulit diperoleh dengan menggunakan jenis-jenis elektroda yang lain. Yang ketiga adalah elektroda pita. Elektroda pita adalah elektroda yang terbuat dari hantaran berbentuk pita atau berpenampang bulat atau hantaran pilin yang pada umumnya ditanam secara dalam. Pemasangan elektroda jenis ini akan sulit dilakukan bila mendapati lapisan-lapisan tanah yang berbatu. Di samping sulit pemasangannya, untuk mendapati nilai tahanan yang rendah juga akan bermasalah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemasangan secara vertikal ke dalam tanah dapat dilakukan dengan menanam batang hantaran secara mendatar, horizontal, dan dangkal. Tahanan jenis tanah. Tahanan jenis tanah
eh, sangat menentukan tahanan pentanahan dari elektroda pentanahan. Tahanan jenis tanah diberikan dalam satuan ohm meter. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tahanan tanah dalam sistem tahanan pentanahan. Tidak hanya tergantung pada jenis tanah saja, melainkan dipengaruhi oleh kandungan moistur, kandungan mineral, dan suhu. Pada kesimpulannya, tahanan jenis tanah dapat dibedakan sesuai dengan tempat di mana beradanya tanah tersebut. Sebagai pedoman, tabel berikut ini berisikan tahanan jenis tanah yang ada di negara kita. Bisa dilihat tabel di atas. Tabel di atas akan sangat penting khususnya bagi para perancang sistem pentanahan. Ada satu hal yang penting sobat ketahui, yaitu sifat-sifat tanah bisa berubah antara musim yang satu dengan musim yang lain. Dan tentu hal tersebut harus benar-benar dipertimbangkan bagi sobat yang hendak memasang sistem pentanahan. Dan tabel di bawah ini dapat digunakan sebagai acuan kasar harga tahanan pentanahan pada tanah dengan tahanan jenis tanah tipikal berdasarkan jenis dan ukuran elektroda. Selanjutnya ada tabel yang memuat ukuran-ukuran elektroda pentanahan yang umumnya digunakan dalam sistem pentanahan. Selain itu, tabel di bawah ini juga dapat digunakan sebagai petunjuk tentang pemilihan jenis, bahan, dan luas penampang elektroda pentanahan. Bisa dilihat tabel di bawah ini memberikan petunjuk tentang luas penampang minimum dari beberapa jenis kondisi hantaran pengaman. Di sini ada hantaran pengaman berisolasi yang kabel inti 1, kabel tanah berinti 4, nilainya seperti ini. Hantaran pengaman CU telanjang dilindungi dan tanpa perlindungan. Di sebelahnya sama dengan nilai yang berbeda. Masalah korosi pada sistem pentanahan listrik. Sistem elektroda terkubur yang diikat ke fasilitas lain tertanam di tanah seperti pipa atau saluran dapat membentuk sel galvanik jika melibatkan logam yang berbeda yang memiliki potensi galvanik yang berbeda. Sel-sel ini yang dibentuk dari logam yang berbeda sebagai elektroda dan tanah sebagai elektrolit mengatur arus galvanik melalui sambungan ikatan seperti yang ditunjukkan gambar 6.12. Pemeliharaan sistem pentanahan. Rencana pemeliharaan yang dijadwalkan dan dilaksanakan dengan benar diperlukan untuk memelihara sistem pentanahan dalam urutan yang benar. Hal ini penting karena efektivitas sistem dapat terpengaruh selama periode waktu tertentu karena korosi pada sambungan dan elektroda logam. Pengukuran berkala dari tahanan elektroda arde dan merekamnya untuk perbandingan dan analisis nanti adalah suatu keharusan. Jika ada masalah, perbaikan atau perawatan tanah harus dilakukan untuk mengembangkan resistansi sistem elektroda arde ke nilai yang diizinkan. Materi yang kedua adalah perlindungan lonjakan peralatan elektronik. Apa itu lonjakan? Lonjakan adalah kenaikan tegangan sementara tetapi tajam dalam sistem tenaga. Biasanya sebagai akibat dari aktivitas petir, tetapi terkadang juga karena penyebab internal. Kita telah melihat contoh penyebab seperti itu di bab sebelumnya, di mana pembukaan arus melalui induktor terlihat menimbulkan lonjakan switching. Kenaikan mungkin berlangsung selama sebagian kecil dari gelombang siklus daya. Ini mungkin terdiri dari satu lonjakan atau beberapa lonjakan yang berkurang, seperti yang kita lihat di bab 4 tentang proteksi petir. Cara melindungi dari lonjakan adalah yang pertama, sistem proteksi petir sesuai kode yang relevan, jaringan grounding atau pembumian atau bonding berkualitas, penahan lonjakan arus pada sirkuit daya, perlindungan multi-level pada jalur sinyal berdasarkan konsep zona perlindungan, pemeliharaan sistem yang berkelanjutan.
Pengikatan sistem RD yang berbeda sebagai sarana pemeriksaan lonjakan arus. Pada gambar 7.1, kita melihat 3 jenis arde yang masing-masing diisolasi dari yang lain. Arde sistem tenaga, arde proteksi petir, dan arde elektrode elektronik bersih. Meskipun ini benar-benar bebas masalah, sebagian besar waktu ketika tidak ada pelepasan petir atau kesalahan sistem tenaga yang terjadi. Situasinya menjadi sangat berbahaya ketika ada lonjakan karena petir atau gangguan. Seperti yang kita lihat sebelumnya, ketika petir menyambar sebuah bangunan, hal itu menghasilkan tegangan tinggi sesaat pada konduktor pentenahan karena waktu pelepasan yang cepat dan induktansi dari kabel pentenahan yang hanya merupakan fungsi dari panjangnya. Demikian pula bila ada kegagalan insulasi, aliran arus gangguan bumi substansial menyebabkan kenaikan tegangan yang dapat terlihat di bagian logam yang terkena gangguan ini dan konduktor pentenahan yang terkait terbatas pada nilai potensial sentuhan aman, tetapi kenaikannya tetap sama. Masalah lain dengan arde terisolasi adalah resistansi arde dari suatu sistem yang menggunakan satu atau dua elektroda jauh lebih tinggi daripada arde bersama. Oleh karena itu, potensi sentuhan penutup peralatan elektronik jika terjadi gangguan pembumian di dalam peralatan dapat melebihi batas aman. Oleh karena itu, jawaban untuk masalah ini terletak pada menghubungkan semua sistem pentenahan yang berbeda bersama-sama. Bisa dilihat di gambar 7.2. Gambar 7.2 menunjukkan ketiga sistem pentenahan yang diikat pada satu titik ke tanah. Secara teoritis, pengaturan ini akan mencegah potensi diferensial antara alasan yang berbeda. Tetapi dalam praktiknya, elektroda arde bersama seperti itu akan memiliki nilai impedansi yang tinggi yang tidak dapat menyebarkan gelombang petir dengan tepat dan akan menyebabkan peningkatan potensial yang tidak semestinya dalam sistem pengardan sehubungan dengan massa bumi. Oleh karena itu, pengaturan tersebut tidak memiliki banyak nilai praktis. Pengikatan sistem arde sebagai sarana pemeriksaan lonjakan arus. Yang selanjutnya adalah gambar 7.3, menunjukkan sistem dengan beberapa titik arde dengan berbagai jenis elektroda yang terikat bersama untuk membentuk jalur arde impedansi rendah yang menyatukan semua bentuk arde di dalam gedung. Ini mencegah sistem pentenahan dari mencapai potensi kenaikan yang berbahaya dengan mengacu pada massa bumi secara umum dan juga menghindari perbedaan tegangan antara permukaan logam bangunan yang terbuka dan selungkup peralatan. Jenis sistem inilah yang dipasang di fasilitas modern manapun untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi tidak aman yang berkembang selama sambaran petir atau gangguan tanah. Prinsip perlindungan lonjakan. Gambar 7.8 menjelaskan prinsip dasar yang terlibat dalam proteksi lonjakan. Lonjakan melibatkan lonjakan tegangan magnitudo tinggi yang ditumpangkan pada gelombang sinus. Transient voltage surge suppressor atau perangkat pelindung lonjakan arus adalah komponen yang memiliki impedansi tinggi pada tegangan sistem normal tetapi konduktif pada tegangan yang lebih tinggi, tetapi masih di bawah tingkat isolasi dasar sistem. Ketika gelombang dengan muka gelombang yang curang masuk ke dalam sistem, bagian gelombang di atas tegangan rusaknya penekan dialirkan ke tanah, jauh dari peralatan hilir. Bagian atas gelombang dipotong, menghasilkan bentuk gelombang terpotong yang ditunjukkan pada gambar 7.8. Perangkat proteksi lonjakan atau disingkat SPD bukanlah produk yang diketahui publik. Masyarakat tahu bahwa kualitas daya adalah masalah besar dalam masyarakat kita di mana semakin banyak produk elektronik atau listrik yang sensitif digunakan. Mereka tahu tentang UPS yang dapat menyediakan satu daya tanpa gangguan. Mereka tahu penstabil tegangan yang seperti namanya menstabilkan atau mengatur tegangan. Namun kebanyakan orang menikmati keamanan yang dibawa oleh alat perlindungan lonjakan arus, bahkan tidak menyadari keberadaannya. Kami telah diberitahu sejak kecil bahwa matikan semua alat listrik selama badai petir. Jika tidak, arus petir dapat merambat di dalam gedung dan merusak produk listrik. Nah, petir memang sangat berbahaya dan berikut adalah beberapa gambar yang menunjukkan kehancurannya.
Bisa dilihat di samping gambarnya. Apa itu surge? Berikut ada beberapa fakta tentang lonjakan. Surge, transient spike, kenaikan tiba-tiba sesaat dalam arus atau tegangan dalam rangkaian listrik. Ini terjadi dalam milidetik atau bahkan mikrodetik. Surge bukan TOV, temporary overvoltage. Surge adalah penyebab paling umum kerusakan dan kehancuran peralatan. 31% dari kerusakan atau kehilangan peralatan elektronik disebabkan oleh lonjakan. Perangkat pelindungan lonjakan. Apa penyebab lonjakan? Ini adalah beberapa penyebab lonjakan. Strok petir pada penangkal petir, strok petir pada saluran udara, induksi elektromagnetik, pengalihan operasi jauh lebih sering namun dengan energi lebih rendah. Kita dapat melihat bahwa ada yang terkait dengan kilat dan ada yang tidak. Berikut ini adalah ilustrasi dari lonjakan petir. Namun selalu ingat bahwa tidak semua lonjakan disebabkan oleh petir, sehingga tidak hanya dalam badai petir sehingga peralatan Anda bisa hancur. Surge protection device atau surge protection device. Dengan pengetahuan dasar tentang proteksi petir, lonjakan disajikan pada sesi sebelumnya. Namun banyak orang, bahkan profesional di bidang perlindungan lonjakan, suka menggunakan istilah perangkat perlindungan lonjakan, mungkin karena terdengar lebih seperti bahasa sehari-hari. Di bawah ini adalah dua gambar perangkat perlindungan lonjakan jenis panel dan Dynrel Surge Protection Device. Surge Protection jadi apa sebenarnya perangkat perlindungan lonjakan arus itu? Seperti namanya, ini adalah perangkat yang melindungi dari lonjakan arus. Tapi bagaimana caranya? Apakah itu menghilangkan lonjakan? Mari kita lihat fungsi perangkat pelindung melonjakan arus. Kita dapat mengatakan bahwa SPD digunakan untuk mengalihkan kelebihan tegangan dan arus dengan aman ke tanah sebelum mencapai peralatan yang dilindungi. Alat pelindung lonjakan arus dapat kita gunakan di lab untuk melihat fungsinya. Bisa dilihat dua gambar di bawah ini. Yang gambar pertama adalah tanpa pelindungan lonjakan, tegangan hingga 4967 volt dan akan merusak peralatan yang dilindung. Dan gambar yang sebelahnya adalah dengan surge protection, tegangan terbatas pada 352 volt. Bagaimana cara kerja SPD? SPD sensitif terhadap tegangan. Hambatannya berkurang tajam ketika voltase bertambah. Anda dapat membayangkan SPD sebagai gerbang dan gelombang sebagai banjir. Dalam situasi normal, gerbang ditutup, tetapi ketika melihat tegangan lonjakan datang, gerbang cepat terbuka, sehingga lonjakan dapat dialihkan. Secara otomatis akan diatur ulang ke status impedansi tinggi setelah lonjakan berakhir. SPD melakukan lonjakan sehingga peralatan yang dilindungi dapat bertahan lembur. SPD akan berakhir karena banyak lonjakan yang bertahan. Itu mengobrolkan dirinya sendiri sehingga peralatan yang dilindungi bisa hidup. Nasib akhir bagi SPD adalah berkorban. Baiklah, itu tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.